Kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati Ibu Bupati Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua DPRD beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, Bapak Ibu anggota Forkopimda dan para undangan yang kami hormati pula. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata, sehingga pada malam hari ini, Senin tanggal 3 Maret 2023, dapat kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Blitar selaku pimpinan rapat. Yang terhormat Bapak Suito, disilahkan. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Saudari Bupati, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Blitar, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan, para ketua fraksi dan seluruh anggota DPRD, yang berarti saudara sekretaris daerah, asisten, staf ahli, beserta seluruh jajarannya, para undangan yang mengikuti rapat paripurna, para wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah mengamati daftar hadir dari 50 anggota yang terdiri dari 5 unsur fraksi, telah hadir sejumlah 34 anggota dan telah menandatangani daftar hadir. Adapun yang hadir dari fraksi PDI Perjuangan hadir 14 dari 19 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir 6 dari 9 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional hadir 5 dari 7 anggota, fraksi Partai Gerakan Pembangunan Nasional hadir 5 dari 10 anggota, fraksi Partai Golkar Demokrat hadir 4 dari 5 anggota. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan tata tertib pasal 105 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada malam hari ini, Senin tanggal 3 April 2023,
2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin serta rapat dewan yang terhormat, mengawali acara rapat paripurna pada malam hari ini saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Dengan harapan mudah-mudahan paripurna ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat dewan yang terhormat, rapat paripurna pada malam hari ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya, yaitu penyampaian penjelasan Bupati tentang LKPJ Bupati Blitar tahun 2022 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Selanjutnya, berdasarkan peraturan tata tertib pasal 209 ayat 7 butir A angka 3, tahap pembahasan berikutnya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. Maka menindaklanjuti hal tersebut dan sesuai ralat jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. Hadirin serta rapat dewan yang terhormat, sebelum dimulainya pandangan umum fraksi-fraksi, maka berdasarkan tata tertib diharapkan dari masing-masing juru bicara fraksi agar mendaftarkan diri pada pimpinan rapat. Namun atas kesepakatan pimpinan rapat menetapkan urutan pembicara sebagai berikut. Yang pertama dari fraksi Golkar Demokrat, yang kedua dari fraksi PD Perjuangan, yang ketiga fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang keempat fraksi Partai Amanat Nasional, dan yang kelima terakhir dari fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. Demikian urutan pembicara dari masing-masing fraksi yang telah disepakati, yaitu pada urutan pertama juru bicara dari fraksi Golkar Demokrat dipersilakan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Pandangan umum fraksi Partai Golkar Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Blitar, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Blitar, yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 1511 Blitar, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Blitar, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati Saudara Kepala Dinas, Badan Kantor, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil jaza min yaumil qiyamah. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat,
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar Demokrat pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar di hari yang berbahagia ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Setelah menyimak dan menyemati sambutan serta penjelasan Bupati Blitar tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022 dan rapat paripurna pada tanggal 29 Maret 2023, maka kami, fraksi Golkar Demokrat, memiliki pandangan sebagai berikut. 1. Fraksi Golkar Demokrat mengucapkan selamat serta mengapresiasi segala bentuk pencapaian pemerintah Kabupaten Blitar yang telah disampaikan oleh Saudari Bupati Blitar melalui laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2022 serta video yang ditampilkan pada saat rapat paripurna tanggal 29 Maret 2023. Kami berharap pencapaian-pencapaian tersebut tetap dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berdasarkan akhlak mulia, Balidatun Thayyibatun Warahmatullahi Wabarakatuh. 2. Berkaitan dengan capaian pembangunan sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan pengangguran sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan pertama tentang dukungan pemerintah daerah di bidang pendidikan, baik untuk mahasiswa yang berprestasi dan yang kurang mampu maupun siswa sekolah dasar dan menengah pertama yang kurang mampu. Kami memandang hal ini sangat penting dan sangat bermanfaat. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif sehingga tidak ada kesan program ini bersifat tertutup, termasuk pembenahan tentang mekanisme pendataan serta seleksi yang lebih objektif bagi penerima bantuan tersebut agar tidak salah sasaran. Bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi, kami menyarankan kepada pemerintah daerah agar program seperti ini tidak hanya sebatas pengunggulan kewajiban atau formalitas semata, namun harus ada mekanisme kontrol dan evaluasi akademik yang jelas dan terukur terhadap mahasiswa penerima bantuan tersebut, sehingga program ini dapat terlaksana sesuai dengan target dan tujuannya. Ketiga, tentang tingkat kemantapan jalan yang disebutkan meningkat dari 78,14% menjadi 79,80% pada tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam prioritas pembangunan keempat, yaitu pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar. Kami memandang perlu dilakukan peningkatan yang lebih signifikan, terutama pada jalan-jalan umum yang sering digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sosialnya. Masih banyak jalan yang rusak atau berlubang. Hal ini membutuhkan penanganan yang serius dan tangguh dan tanggap dari pemerintah daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, melalui kesempatan yang baik ini, kami fraksi Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Blitar menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami mengingatkan agar ke depan mekanisme perekrutan karyawan pegawai pada RSUD Sengat bisa lebih transparan, termasuk syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tidak bersifat formalitas semata. Hal ini agar menghindari persepsi masyarakat yang memandang momen perekrutan tersebut syarat nepotisme atau sistem penjarahan. Kedua, perhatian pemerintah daerah dalam hal penanganan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa masih sangat minim. Hal ini terlihat dari jumlah ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Blitar yang masih banyak berkeliaran di jalan-jalan, serta penanganan yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh volunteer atau komunitas-komunitas tertentu. Untuk itu, kami mendorong agar pemerintah Kabupaten Blitar memiliki suatu tempat khusus
yang disertai dengan fasilitas dan tenaga yang memadai sebagai tempat penanganan dan rehabilitasi ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Blitar. 3. Aset pemerintah daerah dalam bentuk tanah yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Cengat yang hampir kurang dari 5 hektar yang saat ini dimanfaatkan untuk menanam coklat dan kelapa, menurut kami kurang maksimal. Untuk itu, kami menyarankan agar tanah tersebut bisa dialihfungsikan. Misalnya, dijadikan sebagai objek wisata edukasi, sehingga bisa lebih bermanfaat baik untuk peningkatan PAD Kabupaten Blitar maupun bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Demikian pandangan umum fraksi Golkar Demokrat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kabupaten Blitar tahun anggaran 2022. Semoga bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Blitar. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 3 April 2023. Fraksi Partai Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Blitar. Ketua Dr. Andra E.C. Suspati MMMH, Sekretaris Andri Krisianto ditandatangani. Dipersilakan juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap penjelasan Bupati mengenai LKPJ Bupati tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudari Bupati, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD, yang kami hormati Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 15, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan segenap jajaran, yang kami hormati para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih bisa menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Blitar mengenai LKPJ Bupati tahun 2022. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Sidang Dewan yang terhormat, setelah menelaah semua hal yang disampaikan oleh Saudari Bupati dalam pidato sidang paripurna yang lalu, fraksi PDI Perjuangan mencermati paparan capaian kinerja pemerintah berdasarkan 6 prioritas pembangunan tersebut. Selain itu, perlu kami tandaskan bahwa penyusunan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan juga didasarkan pada realita kondisi masyarakat yang ada di lapangan dari berbagai aspek. Untuk capaian-capaian kinerja pemerintah daerah yang berhasil dengan baik dan mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak, kami memberikan apresiasi dan penghargaan. Namun demikian, kita tidak boleh terlena oleh pujian dan penghargaan yang kita dapat, karena masih banyak persoalan-persoalan yang membutuhkan keseriusan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Sidang Dewan yang terhormat berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia sudah barang tentu terkait erat dengan kebijakan pada sektor pendidikan. Penguatan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat vital saat ini, mengingat kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 sampai 2040. Di sisi lain, masih ada permasalahan klasik di dunia pendidikan,
yang banyak menghambat anak-anak usia sekolah dalam menjalani proses pendidikan formal. Permasalahan klasik yang kami maksud adalah beratnya pembiayaan sekolah yang dirasakan para orang tua murid dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Apalagi masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Maka dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan bahwa Saudari Bupati dan Wakil Bupati pernah membuat visi misi untuk mewujudkan pendidikan gratis di Kabupaten Blitar, mulai tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Untuk itu, kami melihat capaian kinerja Bupati dalam mewujudkan visi misi tersebut masih jauh dari maksimal. Perlu diketahui, yang dipahami oleh masyarakat luas, bahwa bantuan tersebut diberikan secara umum tanpa adanya faktor persyaratan prestasi. Untuk itu, kami memandang penting bahwa pemerintah daerah segera memikirkan realisasi janji kampanye tersebut lebih maksimal, utamanya dalam sisa masa jabatan Bupati saat ini. Selanjutnya, tidak lupa kami juga mengapresiasi kegiatan Bupati Blitar dengan program Sambang Desa. Kegiatan yang secara rutin dilakukan untuk bertemu langsung dengan masyarakat di setiap desa. Diharapkan bisa memberikan output yang positif kepada masyarakat desa. Aspirasi masyarakat yang secara langsung bisa tersampaikan kepada Bupati sebagai kepala pemerintahan. Tentu membuat masyarakat memiliki harapan besar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Satu misal permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun penguatan UMKM. Namun dalam pandangan kami belum ada hasil yang signifikan dari kegiatan Sambang Desa. Masyarakat yang telah disambangi belum banyak yang mendapatkan follow up atau tindak lanjut pasca kegiatan tersebut. Akhirnya desa hanya merasakan terbebani. Terkait hal ini, kami pandang juga pantas untuk mendapatkan perhatian yang serius. Di luar kegiatan Sambang Desa, ada lagi kegiatan Bupati yang lain, yaitu santunan anak yatim. Yang dapat kami catat dari kegiatan santunan anak yatim ini justru memunculkan keluhan dari beberapa pihak. Ada sebagian besar satu desa yang merasa terbebani dengan kegiatan ini, utamanya beban pembiayaan. Banyak desa yang menyangka bahwa kegiatan santunan anak yatim ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun demikian, kenyataannya tidaklah demikian. Maka demi mencari cara yang lebih efisien, ada baiknya bila kegiatan Sambang Desa tersebut dijadikan satu paket kegiatan dengan santunan anak yatim. Desa akan bisa mencakup hal-hal yang lebih luas. Yang lebih luas lagi, kegiatan lain yang perlu mendapat perhatian adalah posyandu. Kami harapkan ada inovasi baru dalam kegiatan pelayanan kesehatan bagi balita. Misalnya dengan meningkatkan bantuan pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi balita. Inovasi tersebut harapannya akan selaras dengan upaya kita dalam upaya menurunkan angka stunting. Sidang Dewan yang terhormat, beberapa permasalahan pertanahan juga masih ada yang belum terselesaikan. Aset-aset dalam bentuk tanah yang telah habis masa hak guna usahanya sebaiknya segera mungkin dilakukan penataan ulang. Kita masih menemukan aset pemerintah daerah dalam bentuk tanah di beberapa tempat yang tidak terkelola dengan baik. Upaya penataan dan memaksimalkan pemanfaatan aset tanah tersebut selain akan memberikan peningkatan pendapatan asli daerah, juga akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Berikut di bidang pertanian. Pada sektor ini persoalan pupuk masih menjadi kendala utama bagi para petani. Maka dalam persoalan ini, fraksi kami ingin mendorong agar pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi kepada para petani, agar terbangun tradisi yang lebih masif dalam penggunaan pupuk organik. Tradisi menggunakan pupuk organik kami yakini akan memberikan pengaruh positif yang besar pada sektor pertanian kita. Dengan menggunakan pupuk organik maka biaya produksi akan bisa ditekan. Rendahnya biaya produksi akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi kepada petani. Selain itu, dengan menggunakan pupuk organik akan dihasilkan kualitas hasil pertanian yang lebih bagus dan sehat. Dengan demikian akan mampu meningkatkan daya saing produk pertanian kita. Sidang Dewan yang terhormat,
Akhir-akhir ini terdengar pula begitu kencang suara sebagian masyarakat yang meneriakkan wacana pemekaran Kabupaten Blitar. Mereka meneriakkan tuntutan pemisahan sebagian wilayah Kabupaten Blitar, khususnya bagian selatan. Teriakan tuntutan mereka pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekecewaan atas tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Blitar, utamanya pembangunan infrastruktur. Walaupun sebenarnya kondisi infrastruktur utamanya jalan antara Blitar Selatan dengan beberapa tempat di Blitar bagian utara juga tidak jauh berbeda. Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blitar yang tergolong baik umumnya berada di bagian tengah atau perkotaan, sedangkan di bagian pinggiran umumnya dalam keadaan rusak. Mulai dari rusak ringan sampai rusak parah, tak henti-hentinya kami menyampaikan agar pemerintah daerah segera melakukan percepatan dalam mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang layak. Utamanya jalan dan atau jembatan. Harusnya diakui pula bahwa wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan masih tertinggal dalam hal ketersediaan infrastruktur yang layak. Dalam kesempatan ini pula, fraksi PDI Perjuangan mendukung prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar bagian selatan, sekaligus mendorong upaya percepatan untuk merealisasikannya. Penilaian banyak orang tentang adanya ketimpangan pembangunan antara dua wilayah yang dibatasi Sungai Berantas ini harus kita akui bersama. Dengan kondisi tersebut akhirnya kita bisa memahami apabila ada teriakan-teriakan kekecewaan dalam berbagai bentuk muncul di sana sini. Sehingga sekali lagi Kabupaten Blitar Selatan harusnya mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, dalam menempatkan skala prioritas tersebut, kita tidak perlu terjebak untuk mematok besaran prosentase anggaran antara Blitar Selatan dan Blitar Utara. Karena dengan menetapkan persentase tersebut akan membuat perencanaan anggaran menjadi kaku dan pemerintah daerah menjadi kurang leluasa untuk menyusun anggaran pembangunan. Dalam hal ini dituntut kepintaran pemerintah daerah dalam menata anggaran pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, agar prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar bagian selatan bisa terwujud sekaligus tidak menutup mata atas kondisi di wilayah Kabupaten Blitar bagian utara, utamanya wilayah pinggiran. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kurang lebih 20 hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Seperti biasa, arus mudik dan arus balik membutuhkan infrastruktur dan sarana jalan yang layak. Agar arus mudik dan arus balik bisa berjalan lancar dan dirasakan nyaman oleh para pengguna jalan, maka dalam sisa waktu sebelum Hari Raya ini, kami berharap pemerintah daerah bisa melakukan percepatan untuk secepatnya menyelesaikan proyek-proyek yang terkait dengan jalan. Kita bisa memperkirakan bahwa arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini akan berlangsung dengan volume yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun kemarin, mengingat situasi pandemi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dan Hari Raya Idul Fitri mendatang sudah tidak ada pembatasan lagi. Infrastruktur jalan yang layak di seluruh pelosok Kabupaten Blitar guna menopang kelancaran tradisi Lebaran yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang kami sampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar 3 April 2023, fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, Ketua Supriyati, Sekretaris Sugeng Suroso Eskom ditandatangani. Silakan selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin menyetir sebuah hadis. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an qiyamih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ditugaskan kepada masing-masing pemimpin. Yang kami hormati para ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bupati Blitar Ibu Rini Saripah, yang anggota Forkominda yang kami hormati Komandan Batalion Infanteri 511 Dabi Atara Yuda yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar yang saya hormati, insan pers yang saya hormati, dan serta seluruh undangan yang hadir pada malam ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawab Bupati Blitar tahun 2022 dalam suasana syukur dan bahagia di hari ke-12 puasa di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan. Semoga hikmahnya mampu mempertebal iman dan takwa kita, serta dapat menumbuh kembangkan kesadaran semua umat manusia terhadap tugas dan tanggung jawab yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dzurriyyahnya dan sahabat-sahabatnya, serta seluruh umat. Semoga nyata syafaatnya kelak atas kita semua di yaumil qiyamah. Wa qulna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, mengawali pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Blitar tahun 2022 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati pada sidang paripurna DPRD pada Rabu 29 Maret 2023 yang lalu. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, penyampaian LKPJ Bupati Blitar tahun 2022 secara konstitusional telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2013 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 yang diwajibkan Bupati untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga pada masa kedua jabatan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, kami sangat berterima kasih dengan disampaikannya LKPJ Bupati Blitar tahun 2022 berikut penjabaran hasil kinerja pembangunan dan prestasi serta penghargaan dan tingkat
dan dari tingkat provinsi, tingkat nasional untuk Kabupaten Blitar. Masih dengan pemutaran video ringkasan tentang capaian dan prestasi dan hasil pembangunan selama tahun 2022 yang sangat menarik. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya hasil pelaksanaan agenda pembangunan yang bertemakan pemantapan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan dengan beberapa prioritas pembangunan sesuai dengan peraturan Bupati Blitar tahun nomor 28 tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Blitar tahun 2022, maka FKB memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar beserta seluruh sumber perangkat daerah atas peningkatan capaian pembangunan di 6 bidang prioritas pembangunan beserta predikat prestasi dan penghargaan untuk Kabupaten Blitar baik dari level provinsi hingga nasional. Semoga membawa manfaat bagi keberkahan yang luas bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, ada beberapa usulan yang perlu kami sampaikan di sidang paripurna malam ini dengan harapan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti oleh DPRD maupun oleh eksekutif usulan sebagai berikut. 1. Pemandangan kami terhadap penanganan bencana. Perlu adanya koreksi dalam pelaksanaan penanganan bencana baik secara alam maupun secara lainnya. Koreksi terhadap regulasi yang mengatur tentang kebencanaan juga sangat diperlukan. Dibutuhkan aturan tentang klasifikasi bencana dengan sejelas-jelasnya yang meliputi bencana alam, bencana sosial dampak dari tindak pidana, dan bencana yang lain-lainnya. Selain itu juga perlu revisi regulasi yang mengatur tentang besaran bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak bencana dengan terukur sesuai dengan klasifikasi bencana dan ketentuan lainnya. Sebagai contoh kasus adanya peristiwa ledakan bahan petasan di Desa Sade, Kecamatan Bonggok beberapa hari yang lalu, yang saat ini belum banyak dilakukan atau tindakan dari pemerintah daerah karena status bencana yang absolut. Sementara dikatakan bencana sosial, namun ada efek dari bencana tindak pidana, yaitu menyimpan bahan peledak. Yang kedua, pandangan FKB terhadap infrastruktur jalan. FKB menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan OPD terkait atas tingkat kemantapan jalan di tahun 2022 sepanjang 1.243,46 km. Hal ini karena 2 tahun yang terakhir angkanya di bawah dari 1.243, sehingga angka 1.243 ini perlu kita apresiasi. FKB sangat mendukung dan mendorong kepada saudari Bupati Blitar untuk memerintahkan kepada dinas terkait dengan unit reaksi cepatnya untuk segera melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi yang dengan muatan juga yang di atas tonase yang seharusnya, guna meminimalisir terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh rusaknya infrastruktur jalan, mengingat Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi tiba, yang tentu dampaknya terhadap kepadatan arus lalu lintas jalan raya. Selain itu, FKB berpandangan perlunya regulasi tentang penertiban tonase, penempatan peta jalan dan penetapan peta jalan tambang dan peta jalan angkutan berat lainnya, misalnya angkutan tebu. Kami juga menyarankan untuk pembangunan jalan ini mencoba untuk kembali membuka literatur lama, barangkali masih ada yang terlewati, agar jalan-jalan yang ada di Blitar ini lebih awet sehingga tidak terkesan banyak yang rusak. Yang ketiga, pengembangan pasar. Selama
selamat atas launchingnya e-retribusi di Pasar Kanigoro sejak Agustus 2022 yang lalu, yang menjadi pilot project percontohan penerapan sistem pembayaran retribusi non tunai guna efisiensi pengelolaan pasar akuntabel. FKB berharap ke depan dalam pengembangan pasar lebih terkonsep dan terintegrasi dengan sistem e-retribusi. Pengarusutamaan gender, FKB mengapresiasi program kerja Bupati dengan diadakannya Pena Intan sebagai wadah dan sikap ramah terhadap perempuan yang telah terbukti turut andil dalam setiap musrenbang di setiap kecamatan. Hal ini patut dilestarikan guna memaksimalkan keterwakilan semua suara perempuan dalam tahap proses perencanaan pembangunan. Nomor 5, tentang sosialisasi. Pelayanan masyarakat berbasis elektronik sangat patut kita apresiasi. Dampak baiknya adalah kebutuhan percepatan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Blitar dapat terafiliasi. Di antaranya aplikasi idaman untuk memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat mengenai layanan dan kemudahan dalam pendaftaran online pasien rawat jalan di RSUD Ngudi Waluyo e-siap untuk penertiban akta kelahiran, akta kematian dan perubahan data pada kartu keluarga. Lapak pasrah atau layanan Aminduk melalui desa dan kelurahan. Lapak mini, layanan pengajuan Aminduk melalui instansi lain, dan Sidaksos, pembangunan sistem informasi data kesejahteraan sosial. Juga peluang kemudahan program Bupati Blitar kuliah gratis atau bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa Blitar tentu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang membutuhkannya, yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku. Namun kedua hal di atas, yaitu tentang elektronik dan bantuan kepada mahasiswa, akan sangat mubazir manakala sosialisasi yang kurang dan pelayanan informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga FKB meminta untuk dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, baik secara dinas maupun portal website pemerintah daerah maupun via jejaring sosial lainnya. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap laporan keterangan pertanggungan jawab LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 3 April 2023, fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Blitar, Haji Maskur SPD, Ketua, Haji Chandra Purnama SHMH, Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih Pak Sadi. Selanjutnya dipersilakan juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudari Bupati Blitar, yang terhormat Saudara pimpinan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara jajaran Forkompinda Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar,
yang terhormat Saudara Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara Komandan Batalion Infanteri 15 Dibyatara Yuda, yang terhormat Saudara para undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat memenuhi undangan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tahun sidang 2023 dalam acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar akhir tahun anggaran 2022. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, umat, dan bangsa. Semoga kita selalu berusaha meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Saudara pimpinan sidang Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi PAN, izinkan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Miladiah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperkaya kita semua dengan keilmuan, menghiasi hati kita dengan kesabaran, memuliakan wajah kita dengan ketakwaan, memperindah fisik kita dengan kesehatan, serta menerima amal ibadah kita dengan lipat gandaan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa seluruh alam semesta. Amin. Saudara pimpinan sidang Dewan yang terhormat, mengawali pandangan umum fraksi ini, pertama-tama kami memberikan apresiasi kepada Saudari Bupati dan Saudara Bupati, Wakil Bupati Blitar yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2022 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 mewajibkan Bupati untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Fraksi PAN menilai bahwa pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah menjalankan tugasnya. Saudara pimpinan sidang Dewan yang terhormat, setelah mencermati LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan tahun 2022 yang meliputi 1. Pembangunan SDM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 2. Pemenuhan sarana pusat pemerintahan, kawasan perkotaan dan wilayah perbatasan, 3. Pelayanan publik, 4. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar, 5. Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian, 6. Penguatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan. PAN dalam kesempatan yang mulia ini menyampaikan pandangan sebagai berikut. Saudara pimpinan sidang yang terhormat, 1. Problem klasik yang terjadi di Kabupaten Blitar yang sampai saat ini masih menjadi tren dan isu yang aktual adalah permasalahan kesenjangan pembangunan wilayah Blitar Utara dan Blitar Selatan.
Walaupun kita semua tahu bahwa Kecamatan Kanigoro yang notabene di wilayah selatan sebagai ibu kota Kabupaten Blitar, akan tetapi pemerintah kabupaten seakan belum memiliki grand strategi terkait cara mengurangi problem kesenjangan pembangunan utara selatan tersebut. Salah satunya yang sangat tampak dengan jelas adalah masih banyaknya jalan yang rusak dan tidak layak di wilayah Blitar Selatan. Kerusakan yang terbaru adalah jalan desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, yang rusak parah, bahkan lebih dari separuh jalan mengalami longsor dan ambles serta tidak bisa dilalui. Jalan tersebut menghubungkan antara desa Suruwadang dengan 4 desa yang lainnya yang ada di wilayah Blitar Selatan, yakni Desa Kebonsari, Desa Maron, Desa Pakesaji, serta Desa Panggulduet. Akibat amblesnya jalan tersebut, warga terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif sejauh 10 km dan masih banyak lagi daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, fraksi PAN memandang penting bahwa sudah saatnya disusun secara serius perencanaan pembangunan wilayah Blitar Selatan, dan kami mendesak pemerintah Kabupaten Blitar agar kiranya dapat memfokuskan alokasi anggaran infrastruktur untuk wilayah Blitar Selatan dengan cita-cita dan harapan mampu memberikan keserasian dan keseimbangan antara wilayah Blitar Utara dan Blitar Selatan. Yang kedua, sebagaimana diberitakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, memperkirakan awal musim kemarau Indonesia akan terjadi April 2023 di wilayah sebagian wilayah, kemudian menyebar di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Mei sampai Agustus 2023, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa di Kabupaten Blitar, khususnya di wilayah Blitar Selatan, ketika masuk musim kemarau, keberadaan air bersih akan mengalami masalah. Mengingat persoalan kebutuhan dasar akan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat substantif, maka dari itu fraksi PAN mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengambil kebijakan atau langkah antisipasi dalam memenuhi air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau 2023 mendatang. Yang selanjutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam suatu negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Selain kurikulum yang baik, proses pengajaran yang benar adalah sarana dan prasarana yang memadai. Fraksi PAN cukup resah bahwa Kabupaten Blitar di usianya yang memasuki 7 abad masih ada fasilitas pendidikan yang rusak dan tidak layak. Ada 80 lembaga yang harus menjadi perhatian khusus. Antara lain 17 lembaga yang perlu penanganan segera dan sebanyak 63 sekolah dasar yang mayoritas di wilayah selatan Kabupaten Blitar yang butuh sentuhan peremajaan. Oleh karena itu, fraksi PAN mendesak pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan proses perbaikan. Potensi risiko atap roboh nantinya akan mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir tahun 2022 yang lalu Kabupaten Blitar mengalami bencana berupa tanah bergerak, di mana bencana tanah bergerak itu terjadi di 8 dusun yang ada di 5 desa dan 5 kecamatan serta 196 keluarga yang terdampak. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nasib mereka para korban terdampak tanah bergerak tersebut sampai saat ini belum jelas. Ratusan rumah yang rusak belum ada kepastian soal bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat terdampak hingga kini masih menempati rumah mereka yang rusak atau mengungsi di kediaman saudaranya.
Kami menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kurang gesit dalam penanganan bencana di atas. Maka dari itu, fraksi PAN berharap bahwa pemerintah Kabupaten Blitar harus melakukan evaluasi dengan serius. Saudara pimpinan sidang Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Blitar akhir tahun anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, apabila ada pendapat kami dalam pandangan umum ini yang kurang berkenan, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 3 April 2023, Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar, Andi Widodo SE Ketua, Joko Santoso SP Sekretaris. Terima kasih Pak Joko. Terakhir dipersilakan berbicara dari fraksi Gerakan Pembangunan. Pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap penjelasan Bupati Blitar atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudari Bupati, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Blitar, yang terhormat Saudara Komandan Batalion Infanteri 511, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, segenap asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Saudara pimpinan instansi vertikal, saudara para pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuda, rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta seluruh undangan sidang paripurna ini yang berbahagia. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional terhadap penjelasan Bupati Blitar atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022, kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri sidang paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, dan tidak lupa kita semua yang dalam bentuk dan cara kita masing-masing berupaya mengikuti setiap jejak yang dicontohkannya, sehingga kita memiliki dasar yang kuat dalam mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Saudara pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. Demikian pula kepada Saudari Bupati Blitar diucapkan terima kasih telah menyampaikan penjelasan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022.
pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang lalu. Pandangan hukum yang kami sampaikan merupakan naskah politik fraksi Gerakan Pembangunan Nasional DPRD Kabupaten Blitar di dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Saudara pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 mewajibkan kepada kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh Saudari Bupati Blitar bahwa LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sekaligus pelaksanaan visi misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2021-2024. Jabaran hasil kerja pembangunan yang secara konstitusional disampaikan oleh Bupati setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar tahun 2022 secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2022 yang berfokus pada prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Pembangunan sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 2. Pemenuhan sarana pusat pemerintahan, kawasan perkotaan dan wilayah perbatasan. 3. Pelayanan publik berbasis e-government. 4. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. 5. Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian. 6. Penguatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati dan mempelajari penjelasan Bupati Blitar atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022, kami fraksi Pembangunan Gerakan Pembangunan Nasional menyampaikan beberapa hal yang disusun sebagai pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional berikut ini. 1. Fraksi GPN menyampaikan apresiasi atas capaian sejumlah prestasi kinerja pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2022 dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, di mana banyak capaian program yang telah terpenuhi, bahkan beberapa program berhasil melebihi target yang diharapkan. Kami juga menyampaikan selamat atas capaian sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2022. Namun demikian, fraksi GPN tetap mengajak pemerintah daerah tetap terus bekerja keras karena pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat Kabupaten Blitar yang berada dalam garis kemiskinan, pengangguran atau kesulitan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak, serta masih banyaknya sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan yang rusak atau belum memadai. Semoga atas capaian pemerintah daerah terhadap sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan tersebut dapat memotivasi dan memacu daya saing sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar. 2. Terhadap capaian pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar 422.738.491.400 rupiah atau sebesar 119,18% dari target, yang berarti
bahwa realisasi capaian PAD melebihi target sebesar 19,18% atau senilai 68.702.422 rupiah. Fraksi GPN berharap pemerintah daerah tidak merasa cepat berpuas diri, terus berkarya menggali sumber-sumber potensi PAD di Kabupaten Blitar sehingga PAD dapat semakin ditingkatkan untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Adapun sumber-sumber potensi PAD yang dapat digali untuk ditingkatkan adalah retribusi tempat hiburan dan rekreasi, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pengelolaan sumber daya alam terutama galian C, sumber daya air yang melimpah di wilayah Blitar Utara atau potensi pariwisata. 3. Terhadap prioritas pembangunan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Dalam catatan fraksi GPN sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 10 demo masyarakat yang antara lain sampai ada yang menanam pohon pisang di jalan-jalan sebagai aksi menuntut adanya perbaikan jalan. Namun pada LKPJ tahun anggaran 2022, Saudari Bupati menyampaikan tingkat kemantapan jalan meningkat dari 78,14% menjadi 79,80% pada tahun anggaran 2022. Selanjutnya 2022 sepanjang 1.243,46 km. Karena itu kami memohon penjelasan lebih detail terhadap laporan prestasi tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam penyampaian LKPJ Bupati seyogyanya tidak hanya menyampaikan capaian dan prestasi, tetapi juga disampaikan hal-hal terkait kendala atau persoalan yang mengakibatkan belum bisa sesuai target atau tidak bisa dilaksanakan, sehingga bisa diinventarisir dan dibijaksanai untuk penyusunan langkah-langkah pembangunan berikutnya. Beberapa contoh persoalan atau kendala pembangunan yang perlu dievaluasi antara lain: A. Berkaitan dengan adanya SK jalan, memperhatikan bahwa banyak terdapat jalan-jalan desa yang rusak yang membutuhkan pemeliharaan atau pembangunan, di mana jalan tersebut berada dalam SK Bupati, namun menurut kewenangannya pemeliharaan atau pembangunan jalan tersebut belum dilakukan oleh pemerintah daerah, yang tentunya pemeliharaan atau pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan anggaran pembiayaan dari dana desa. Demikian pula sebaliknya, terdapat jalan desa yang tidak masuk SK Bupati yang segera membutuhkan pemeliharaan atau pembangunan, namun oleh pemerintah desa tidak segera dilakukan pemeliharaan atau pembangunan karena keterbatasan dana yang dimiliki desa, dan pemeliharaan atau pembangunan jalan tersebut tidak dapat didanai dengan dana pocket anggota DPRD atau pemerintah daerah. Atas permasalahan tersebut, fraksi GPN menyarankan agar jangan sampai adanya regulasi menghambat jalannya pembangunan. Karena itu perlu adanya regulasi yang dapat mengatur bahwa terhadap kondisi tertentu siapapun dapat membangun jalan desa. Hal ini dapat dipergunakan sebagai payung hukum atau ruang partisipasi dari pihak lain atau stakeholder yang lain, sehingga pemeliharaan jalan atau pembangunan jalan di desa tersebut dapat segera dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan adanya penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur di akhir tahun anggaran, fraksi GPN banyak menemukan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang rusak, padahal baru selesai dibangun sekitar 1-2 tahun. Keadaan ini tentunya perlu pemikiran bersama, yang salah satunya adalah karena penyerapan anggaran terjadi pada akhir tahun anggaran. Akibatnya di dalam pengerjaan pembangunan yang biasanya memasuki musim penghujan dengan curah hujan tinggi serta terjadinya penumpukan pekerjaan karena harus diselesaikan pada akhir tahun anggaran, maka pelaksanaannya terburu-buru yang dapat dikhawatirkan hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan kualifikasi atau spesifikasi teknisnya.
Oleh karena itu, kami berharap agar saudari Bupati mengambil langkah bijak untuk mencairkan anggaran lebih awal, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kualifikasi atau spek teknik yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyarankan kepada saudari Bupati Blitar agar segera menindaklanjuti berbagai peraturan daerah atau perda, baik perda yang berasal dari inisiatif DPRD maupun usulan eksekutif yang telah terbentuk, dengan menerbitkan peraturan bupati sehingga pengaturan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah semakin jelas dan dapat dipergunakan bagi pemangku kepentingan. Sebagai contoh, Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah 3 tahun terbentuk tetapi hingga sekarang belum ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional yang bisa kami sampaikan. Kami siap membahas dan menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun 2022 yang saudari Bupati sampaikan sesuai dengan kewenangan anggota dewan. Mudah-mudahan pembahasan nanti dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan mendatang. Selebihnya dalam pembahasan lebih mendetail terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2022 bisa dibahas dalam pansus DPRD yang telah terbentuk sesuai dengan tata tertib DPRD. Pembahasan fraksi Gerakan Pembangunan Nasional menyerahkan kepada masing-masing anggota yang tergabung di dalam keanggotaan pansus. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan pekerjaan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 3 April 2023, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, Ketua Sugianto, Sekretaris Eka Nanda Diah Ayuranti. Terima kasih. Hadirin undangan rapat dewan yang terhormat, seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih, dan dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada malam hari ini. Pada semua pihak disampaikan terima kasih serta mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama sampai jalannya rapat paripurna. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada malam hari ini, Senin tanggal 3 April 2023, saya nyatakan selesai dan ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara paripurna ini kita akhiri, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian usai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada malam hari ini. Atas perhatian serta kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih dan selamat malam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.